Oke guys, ketemu lagi dengan saya di sini di Prita ID Channel. Jadi pada kesempatan kali ini saya punya waktu untuk menjawab pertanyaan dari kalian. Dan sebenarnya ada banyak DM yang masuk Instagram saya mengenai laptop yang pasti untuk sistem informasi itu apa. Dan sebenarnya ada beberapa orang yang sudah saya jawab pertanyaannya. Tapi karena pertanyaannya masih sama dan ya itu melulu, akhirnya saya buatkan episode khusus untuk menjawab pertanyaan dari kalian. Nah, sekarang saya akan menjawab mengenai laptop apa saja yang cocok untuk sistem informasi. Nah, di sini saya sudah menyiapkan 5 buah referensi dan sekiranya untuk laptop ini itu akan kalian pakai selama kalian berada di jurusan sistem informasi atau mungkin sampai kalian berada di dunia pekerjaan. Maksudnya di dunia kerja. Oke. Jadi sebelumnya saya ingin menjelaskan dulu kalau misalkan jurusan sistem informasi itu kalian tidak perlu membutuhkan laptop dengan spek yang besar. Tapi kalau misalkan kalian mau cari aman, kalian bisa pakai laptop seperti MSI dan ROG. Dan itu juga bukan hanya dipakai untuk kuliah saja sih, seharusnya bisa dipakai juga sampai nanti kalian selesai kuliah. Maksudnya di dunia kerja tadi. Nah, untuk spesifikasi laptopnya di sini saya menyarankan ke kalian itu untuk pakai laptop ya minimal kalian bisa pakai laptop prosesor Core i3 dengan RAM minimal 4GB. Kenapa? Karena di dunia sekarang ini tuntutan dari software itu RAM yang digunakan itu harus besar. Atau software sekarang menyediakan aplikasi dengan ukuran RAM yang akan digunakan itu besar. Maaf kalau misalkan penjelasan saya berbelit-belit ya. Soalnya masih dikejar waktu karena sebentar lagi ada acara. Jadi tadi saya sempatkan waktu untuk membuat video ini. Nah, berikut adalah referensi laptop yang akan saya berikan ke teman-teman semua. Di urutan pertama saya start dari laptop dengan prosesor Core i3 ya. Di sini ada Dell Inspiron 3493 Core i3. Nah, jadi prosesornya di sini sudah pakai prosesor Core i3. Jadi tadi sudah saya jelaskan kalau prosesor minimal adalah Core i3. Tapi bukan berarti Core Duo itu tidak bisa, masih bisa digunakan. Hanya saja kalau misalkan kalian pakai software buat misalkan nih, kalian ada mata kuliah bahasa pemrograman dan bahasa pemrograman itu adalah bahasa pemrograman Kotlin. Nah, untuk menjalankan bahasa pemrograman Kotlin, kalian harus menggunakan software yaitu IntelliJ IDEA. Ukuran dari aplikasi ini itu tidak kecil men. Ini ukurannya sangat besar. Minimal RAM yang kalian gunakan untuk menginstal ini adalah RAM 3GB. Jadi kalau misalkan di bawah itu bisa terinstall, hanya saja kalau kalian membuat program itu akan tersendat karena ya itu tadi aplikasinya bakalan nge-lag. Jadi untuk laptop yang satu ini yaitu laptop Dell Core i3 ini itu punya RAM 4GB dengan DDR4 ya. Terus dia juga punya penyimpanan 256GB. Ya, kalau misalkan kalian mau cari tahu sendiri laptopnya itu seperti apa, kalian bisa buka marketplace. Di sini sebagai pembanding saya bandingkan dari ini ya, dari Bukalapak. Kalian bisa bandingkan juga dengan Shopee, Tokopedia, Lazada dan lain-lain. Berikut di urutan kedua, saya merekomendasikan kepada kalian untuk kalian menggunakan laptop HP 14 Deki 1037WM. Jadi ini juga sama menggunakan prosesor i3 dan di sini untuk RAM-nya dia pakai memori RAM 4GB DDR4 ya. Dan untuk penyimpanannya itu punya penyimpanan 128GB. Itu juga M.2 ya. Jadi kalian bisa upgrade kalau misalkan kalian mau SSD-nya karena dia pakai M.2 dan untuk harddisknya dia pakai harddisk 128GB juga. Jadi antara SSD dan harddisk dia punya kapasitas yang sama. Selanjutnya yang ketiga ya, itu kalian bisa pakai Lenovo V14 IEL 4WID Core i3. Jadi masih sama, itu masih pakai prosesor Core i3 dimana ini bukan AMD. Jadi dia masih pakai Intel Core i3. Jadi kalau misalkan dari kelas AMD kalian saya sarankan untuk menggunakan laptop yaitu Ryzen 3. Tapi kalau misalkan kalian pakai AMD baiknya kalian rakit PC, jangan pakai laptop ya. Jadi untuk prosesornya tadi Core i3 dengan display ukurannya itu 14 Full HD dan RAM-nya itu menggunakan RAM 4GB.
Dan sekali lagi kalian bisa cari tahu sendiri. Cuman untuk seri laptopnya di video ini hanya saya jelaskan seri saja ya. Jadi untuk spek lengkapnya tidak saya jelaskan. Yang berikut ada laptop HP juga 14 Deki 1037PM. Jadi sekarang kita bahas laptop dengan Core i5. Jadi kalau ini adalah laptop HP 14 inch dengan prosesor Core i5. Jadi dia juga masih pakai RAM 4GB dan yaitu tadi layarnya Full HD. Di sini yang menjadi pembeda adalah prosesornya ya. Di sini dia menggunakan prosesor Core i5 dengan seri ke-10. Jadi generasi yang paling update. Nah, untuk harganya tadi lupa saya jelaskan, tapi nanti akan saya jelaskan di akhir video ya. Oke, urutan terakhir itu ada Acer Aspire 5 A514 52G 58HJ Core i5. Jadi ini juga menggunakan prosesor Core i5 di mana RAM-nya itu adalah RAM 4GB DDR4 ya. Di mana dia juga menggunakan VGA Nvidia GeForce MX 250 with 2GB penyimpanan ya. Jadi secara dari VGA sudah mendukung dan dari penyimpanan juga sudah mendukung, sangat direkomendasikan dari saya untuk kalian. Nah, jadi karena dari tadi saya tidak menyinggung harga, sekarang akan saya bahas mengenai harganya. Tadi lupa untuk saya jelaskan harganya itu range-nya berapa. Nah, untuk harganya itu kalau Dell Inspiron 3493 Core i3 itu di range harga 10.715. Jadi 10 juta lebih dikit ya. Nah, selanjutnya itu ada HP 14 inch yang tadi, yaitu HP Deki 1037WM Intel Core i3 itu di range harga 5,5. Ini pembandingnya sekali lagi saya bandingkan dengan Bukalapak ya. Kalian bisa bandingkan di Shopee, Tokopedia dan lain-lain. Yang berikut ada tadi ada Lenovo V14 LLI 4WD Core i3. Itu di range harga 10.238.000. Dan yang berikut ada laptop HP juga 14 inch Deki 1037PM itu di harga 7.656. Dan yang berikut ada Acer Aspire 5 A514 52G. Itu tadi yang saya jelaskan di akhir video. Itu harganya itu 11.928.000. Jadi beda-beda tipis. Hampir 12 jutaan. Kalau dihitung sama ongkir ya pasti udah kenanya di 12 juta ya. Oke, jadi itu adalah rekomendasi laptop yang saya berikan ke kalian semua. Jadi untuk laptopnya itu saya jamin akan bisa kalian gunakan sampai di akhir perkuliahan. Dan itu buat desain, buat ngedit itu juga masih cukup. Karena sudah dibekali dengan prosesor yang standar untuk coding, untuk editing juga gitu. Oke guys, untuk episode kali ini cukup sampai di sini. Itu adalah 5 rekomendasi laptop yang saya berikan untuk kalian yang ingin kuliah di jurusan Sistem Informasi. Like jika Anda suka, dislike saja jika Anda tidak suka. Kita ketemu di video selanjutnya. Bye.